Halo, selamat sore semuanya. Saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan, dan juga founder dari Finansialku.com. Saat ini saya bergabung dalam Danamon Financial Friday untuk berbagi pengetahuan investasi bersama dengan Anda. Kali ini saya akan membahas sebuah produk investasi yang risikonya rendah dengan imbal hasil yang cukup baik, yaitu obligasi negara atau sering disebut SBN, Surat Berharga Negara. Danamon Financial Friday episode kali ini akan membahas obligasi lebih dalam daripada episode sebelumnya, yaitu mengenai berbagai jenis obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Ada dua jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk investor retail, yaitu yang konvensional dan syariah. Ada dua jenis obligasi konvensional. Yang pertama disebut ORI atau Obligasi Retail Indonesia, dan yang kedua disebut SBR atau Saving Bond Retail. Sedangkan yang versi syariah disebut sukuk. Sukuk ini juga ada dua jenis. Yang pertama disebut SR atau sukuk retail, dan yang kedua disebut ST atau sukuk tabungan. Berarti kalau di total ada 4 produk obligasi yang bisa dibeli oleh investor retail. Dari 4 produk obligasi tersebut, yang paling dikenal adalah ORI. Alasannya, karena produk ini sudah diterbitkan 18 kali sejak tahun 2006. Tahukah Anda, di tahun 2020 saja, pemerintah sudah 2 kali terbitkan ORI. Perbedaan antara obligasi konvensional dan syariah adalah, kalau sukuk, aktivitasnya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sesuai pedoman Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dari sifat instrumennya, sukuk adalah surat berharga syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas aset dasarnya. Sedangkan obligasi sifatnya adalah surat pernyataan utang. Di episode Danamon Financial Friday sebelumnya sudah dijelaskan obligasi pemerintah ada yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, yaitu ORI dan SR. Sedangkan SPR dan ST tidak dapat diperjualbelikan. Maksudnya gimana? Kalau Anda beli SPR dan ST, Anda harus pegang sampai jatuh tempo tenornya. Biasanya produk ini memiliki opsi pencairan lebih awal di tengah tenor, atau disebutnya early redemption. Pokok yang dicairkan hanya setengahnya saja. Jadi kalian harus berhitung sebelum investasi. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari kupon atau imbal hasil yang diberikan. Pertama, jenis fixed rate, yang persentase kuponnya sama dari awal beli sampai jatuh tempo. Contohnya, ORI dan SR. Kedua, floating rate, yang persentase kuponnya 1-2% di atas suku bunga acuan Bank Indonesia. Contohnya SPR dan ST. Kapan saja bisa membeli obligasi dan sukuk pemerintah? Lalu bagaimana caranya? Teman-teman, obligasi ini tidak seperti investasi lain yang bisa dibeli kapan saja. Karena obligasi ini hanya diterbitkan di periode tertentu saja, kecuali Anda mau transaksi jual beli di pasar sekunder. Hingga November 2020, pemerintah sudah menerbitkan 6 kali obligasi dan sukuk. Bagi Anda yang berminat berinvestasi obligasi atau sukuk, pemerintah saat ini sedang menawarkan sukuk seri ST007 yang masa penawarannya tanggal 4 sampai 25 November 2020. Kalau Anda berminat, Anda dapat langsung menghubungi mitra distribusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Salah satunya adalah Bank Danamon. Setiap tahun, pemerintah Indonesia pasti akan menerbitkan obligasi atau sukuk. Jika tertarik, maka Anda bisa siapkan uang untuk investasi rutin. Demikian episode kali ini bersama saya, Melvin Mumpuni CFP dari Finansialku.com. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di channel YouTube Danamon Financial Friday. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.